93,3 FM Thompson News sore hari ini. Kembali saya Patrick Yonatan bersama Anda. Dan hari ini kita saat ini kita berada pada pukul 16:07. Dan kita setiap hari Rabu kita akan berjumpa kembali dengan Mr. Adrian Lewis dalam program Open Mind with Adrian Lewis. Selamat sore, Coach. Selamat sore, Pak Patrick dan para sahabat Thompson. Ya. Apa kabar sore hari ini? Yes, kabarnya luar biasa. Siap ya? Yes. Coach, kita masuk ke episode ke-14. Ya. Nah, ini ditunggu-tunggu nih minggu lalu sama teman-teman karena kita akan ngobrol tentang take action. Yes. Ya, kan gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang take action, itu kita mau mulai dari mana nih ngobrolnya? Iya, seperti biasa. Okay. Mungkin yang pertama adalah apa arti dari take action dalam konteks untuk pengembangan pribadi itu? Oke, saya mau mengawali begini, Pak Patrick dan para sahabat Thompson ya. Untuk mengawali dengan sebuah quotes dari seorang penulis. Ini penulis dari Inggris ya, yang namanya adalah John Ruskin. Oke. Dia mengatakan seperti ini. What we think, or what we know, or what we believe is, in the end, of a little consequence. The only consequence is what we do. Jadi, artinya, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita tahu, apapun yang kita percayain, pada akhirnya itu adalah hanya sebuah konsekuensi kecil. Jadi, kita hanya dibayar secara luar biasa dari apa yang kita lakukan. Nah, jadi ini sebuah hal yang luar biasa. Dikatakan bahwa dunia hanya membayar bukan apa yang kita ketahui, tetapi dunia ini membayarkan kepada kita dari apa yang kita lakukan. Nah, ini yang saya seringkali banyak ketemu gitu. Banyak orang seringkali belajar. Saya udah belajar, Pak, A, B, C. Saya tahu, Pak, A, B, C. Saya ngerti, Pak, A, B, C. Tetapi ternyata dia hanya sekedar hanya tahu. Dan dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Nah, ini sebuah poin penting bahwa pengetahuan, knowledge itu adalah sebuah potensi. Potensi tidak akan menjadi sesuatu kalau tidak digunakan. Jadi, kesimpulannya di awal ini bukan apa yang kita ketahui, tetapi apa yang kita praktekkan, lakukan dari apa yang kita ketahui, itu yang akan membuat hidup kita berubah. Demikian Pak Patrick. Memulai atau mengambil tindakan yang konkret ya, sesuai dengan apa yang memang kita tuju dan memang kita inginkan. Benar. Tetapi selalu kita punya problem nih Pak, gitu, untuk memotivasi diri sendiri dalam konteks untuk segera cepat ngambil tindakannya itu gitu. Gimana tuh caranya? Nah, ini biasanya kan memulai dari namanya orang akhirnya penundaan ya. Jadi penundaan, begini nih, orang ini banyak yang jago nih. Analisanya jago, planningnya jago, organizingnya jago, mengorganisasi gini jago. Tetapi lemahnya di eksekusi. Nah, makanya ini mesti belajar untuk kita menjadi orang-orang yang ahli di eksekusi. Nah, kenapa orang seringkali menunda? Sederhana jawabannya. Karena orang merasa menunggu waktu yang tepat. Padahal tidak pernah ada waktu yang tepat. Karena itu saya seringkali berkata kepada klien saya maupun orang-orang yang saya berikan program coaching, saya ngerasa begini, untuk yang suka menunda, apalagi yang akut, saya bilang, kalau Anda mau keluar dari penundaan Anda, tipsnya sederhana. Selalu mulailah pada kesempatan pertama. Saya ulangi. Obat untuk mengatasi penundaan adalah mulailah pada kesempatan pertama. Contoh. Kita misalkan katakanlah hari ini dapat ide, semangat. Oh ya, aku mau bikin artikel. Langsung dibuat. Jangan tunggu, jangan tunda, jangan nanti. Langsung dibuat, kerjakan. Selesai. Kenapa? Kalau kita tunda. Lama-lama pada akhirnya kita malas. Contoh lagi, teman-teman misalnya penjual. Dapat ide. Oh iya, saya dapat ide. Begini cara saya follow up klien. Terus saya tunda. Udahlah, nanti aja deh. Habis makan siang deh, ntar deh, besok aja deh. Akhirnya apa? Moodnya hilang. Akhirnya nggak dilakukan. Anything, apapun. Jadi, apapun yang kita mau lakukan, mulailah
pada kesempatan yang pertama. Karena kalau momennya itu hilang, untuk balik lagi itu susah. Makanya kita perlu nih usahakan. Setiap kali ada kesempatan pertama, lakukan. Ya. Walaupun nggak selesai, lakukan. Nah, ini seringkali orang mengawalinya aja nggak bisa. Ya. Mengawali aja nggak mampu. Gimana dia bisa selesai? Jadi ini mulai dari memulai awal ya gitu ya. Memang saya paham memulai awalnya itu adalah sesuatu yang berat. Ya. Contoh seperti ini. Saya punya sebuah kebiasaan setiap hari. Bangun pagi saya olahraga. Ya. Minimal setengah jam. Ya. Kadang capek banget, berat banget. Tapi apa? Ya harus. Bangun pagi, kesempatan pertama, olahraga langsung. 1, 2, 3, langsung go gitu. Langsung kita mulai olahraga. Akhirnya terjadi. Kalau kita sentuh, udah deh nanti aja siang. Pasti kebanyakannya nggak dilakukan. Iya. Akhirnya kita sepanjang hari nggak olahraga. Ya. Nah, kita mesti set dulu nih. Setiap pagi mau ngapain. Nah, saya pernah sedikit juga memberikan quotes pada teman-teman sini, sahabat di sini, sahabat Thompson. Di episode yang awal-awal, saya pernah mengutip dari bukunya Mel Robbins. Oke. Namanya 5 Minute Rules. Itu bagus banget buat kita membuat untuk segera take action. Jadi, kita countdown. 5, 4, 3, 2, 1, go! Langsung kita lakukan. Nah, kita hitung dalam hari kita. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Nah, langsung kita kerjakan. Karena hitung mundur membuat kita jadi bersemangat. Jadi, semakin banyak kita tunda, akhirnya juga di situ ada beban emosi makin besar dan pada akhirnya ujung-ujung kita nggak mempraktekkan. Jadi, tipsnya adalah untuk teman-teman yang suka menunda, semua orang di dunia semua suka menunda. Ya. Termasuk juga saya yang bicara ini ya. Ya. Hanya saja, mari kita ubah menunda untuk hal-hal yang tidak produktif, ya. Oke. Kalau hal produktif, kita mesti mulai pada kesempatan yang pertama. Ya. Demikian Oke. Pak Patrick. Jadi kalau yang ditunda tuh hal-hal yang tidak bersifat produktif. Yes. Tetapi kalau itu adalah sesuatu yang memang sangat kita butuhkan untuk Ya. pengembangan dan kemajuan kita, segera begitu ada terpikir lakukan saja langsung. Ya. Tetapi coach, ini ada yang nanya, gimana kalau kita melakukan sesuatu yang kita lakukan itu terus kita gagal nih dalam mengambil tindakan gitu. Oke. Kalau kata saya, lebih baik gagal daripada nggak pernah lakukan sama sekali. Yes. Betul nggak? Ya. Karena ingat ya, kita kan bukan Tuhan. Ya. Kita nggak bisa memprediksi mana hasil mana seperti apa. Ya. Memang saya tahu menjadi komentator lebih mudah dibanding menjadi pelaku player. Ya. Nah, tapi kita masih lakukan, usahakan, lakukan. Mungkin memang kita melakukan sesuatu, peluangnya pasti 50-50. Ya. 50% berhasil, 50% itu gagal. Tapi kalau kita nggak lakukan sama sekali, pasti peluangnya 100% gagal. Nah, buat para sahabat Thompson, kalau saya sih milih apa? Mendingan lakukan. Ya. Gagal nggak apa-apa. Udah lakuin kan, yang penting udah lakuin kan. Gagal, Ya. kita bisa evaluasi. Mungkin Oke. strateginya salah. Nah, kalau kita sampai di satu titik berada dalam sebuah kondisi, nggak berani lakukan, takut gagalnya berlebihan, besar sekali. Nah, berarti para sahabat Thompson ini butuh namanya di terapi atau perlu di coaching secara khusus Oke. untuk membereskan akar masalahnya. Karena biasanya orang-orang takut gagal berlebihan sekali, mungkin ada trauma. Jadi dia nggak berani lagi untuk melakukan sesuatu. Padahal belum tentu juga ke depan kalau dilakukan juga gagal, belum tentu. Selalu peluangnya 50-50. Ya. Ya. Sama seperti siaran radio seperti ini sama dengan Pak Patrick, para sahabat Thompson ya. Mungkin ada orang kan bilang, ya saya suka episode ini bagus banget. Ada bilang, oh saya kagak suka. Ya itu kan wajar. Ya, Semua ya. subjektif. Ya. Tapi kalau saya nggak pernah siaran seperti ini, pasti nggak ada Ya. responnya, suka atau tidak suka. Nah, karena itu yang penting lakukan dulu. Sambil lakukan, sambil kita lakukan improvement. Makin hari, makin baik. Demikian Pak Patrick. Ya. Jadi memang kita kadang-kadang berpikir gimana ya kalau gagal. Ya, Tapi harusnya kita juga bisa memiliki alternatif berpikir ya. ya. Adalah gimana kalau berhasil justru. Yes. Nah, itu lebih penting kan? Iya. Kalau berhasil gimana gitu, Iya. kita balik. Bener. Iya. Itu positif. Ya. Jadi itu kita mesti mengubah dulu Ya. mind blockingnya kita. Iya, benar. Ya, bahwa kalau bisa mikirnya ke positifnya. Iya, iya. Karena kalau kita mikirnya ke negatifnya terus, kita jadi kalah terus. Iya. Ya, tetapi kalau kita berpikirnya dari konteks positifnya, Iya. justru itu membuat kita selalu berpikir ya pasti berhasil, Yes. bukan kegagalannya yang Bener dipikirkan banget. gitu.
Bener. Ya, itu adalah satu konsekuensi ya. Ya. Jadi memang kita selalu harus siap dengan semua konsekuensi. Tetapi kalau misalnya tadi dibilang daripada nggak mengambil apa-apa dan tidak melakukan apa-apa, berarti itu 100% ya nggak punya hasil apa-apa. Iya, benar. Tetapi bahwa setiap langkah, setiap kegagalan itu adalah satu proses Ya. yang mana itu merupakan menunjukkan satu progres, Ya, bukan hal yang stagnan. Ya. Ya kan gitu. benar. Karena ini, saya waktu belajar di dalam dunia Neuro-Linguistic Programming, dikatakan ada sebuah presuposisi. Presuposisi adalah sebuah kata-kata bijaksana, kata-kata hikmat, kata-kata mutiara gitulah sederhananya. Ya. Dikatakan bahwa there is no failure, only feedback. Ya. Tidak ada yang namanya kata gagal. Yang ada adalah umpan balik, ya. Oke. There is no failure, only feedback. Tidak ada namanya kata gagal, yang adalah ada umpan balik. Ya. Nah, orang melakukan sesuatu nggak mencapai sasarannya, oke, kan umpan balik feedback. Ya. Berarti ada yang mesti diperbaiki. Ini penting karena inilah membedakan antara orang pemenang dengan orang-orang yang kalah. Orang pemenang hanya jago planning, organisasi segala macam, tapi dia nggak pernah melakukan. Itu orang-orang loser. Tapi orang-orang yang membuat sebuah perbedaan Ya. adalah orang-orang yang berani take action. Mhm. Kita mikir mungkin ini dampaknya besar atau kecil ya. Ya. Ini kecil tapi dampaknya gede banget. Ada namanya hukum 1 derajat. Hmm. Kita hari ini bertindak, mungkin nggak kelihatan dibanding oleh teman-teman lain nggak bertindak. Kita bertindak lagi dikit lagi. Tapi nanti ujung-ujungnya beda derajatnya besar sekali. Karena 1 derajat di sini, ujung akhirnya Ujungnya. bisa gede sekali. Iya. Nah, itulah yang saya selalu percaya bahwa apa? Sukses kita di masa depan adalah akumulasi dari hal-hal kecil yang kita lakukan. Ya. Karena itu kalau kita belum mampu bertindak untuk hal yang besar, mulailah dari hal-hal yang kecil dulu. Gitu. Hal kecil yang kita bisa lakukan, kita bisa komitmenkan, Ya. nanti lama-lama jadi hal besar. Karena saya percaya, saya selalu melihat, bertemu dengan banyak orang juga, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang punya disiplin yang kuat, Ya. self-discipline yang baik, komitmen yang baik, akhirnya mereka bisa mencapai hasil yang luar biasa di saat ini. Demikian Pak Patrick. Oke, ini ada pertanyaan bagaimana cara menetapkan tujuan yang dapat diwujudkan melalui tindakan konkret. Ya, Menetapkan tujuan nih dalam Ya. yang dapat diwujudkan melalui Ya. tindakan konkret. Apa yang harus dilakukan? oke. Kalau kita bicara bikin goal, terus ini kan bicara action plan-nya. Ya. Kita selalu berpikirnya adalah dari belakang menuju ke depan. Ini namanya kalau di dalam bukunya Stephen Covey, Seven Habits, dikatakan adalah mulai dari akhir. Ya, begin with the end of the mind. Ya. Jadi, katakanlah seperti apa? Buat sebuah tindakan, sebuah goal, sasaran yang bisa kita capai secara realistis. Nah, ini makanya kita punya goal sasarannya itu mesti jelas dulu. Contoh apa? Contoh katakanlah, saya misalnya katakanlah punya sebuah produk minuman. Nah, goalnya apa? Goalnya katakanlah saya 1 bulan mau punya omset penjualan katakanlah berapa? 100 juta. Ya. Nah, 100 juta mulai kita bagi. Oke, 100 juta. Kalau harga satu minuman ini modalnya 10.000, berarti 100 juta dibagi 10.000. Ketemu jumlah kuantitinya. Habis itu dibagi jumlah harinya berapa. Misalkan sehari 20 hari kerja. Nah, jadi ketahuan kan setiap hari saya harus jual berapa. Nah, walaupun saya paham bahwa namanya bisnis nggak bisa namanya grafiknya lurus gini. Tapi tiba-tiba bisa eksponensial. Tapi nggak apa-apa. Kita target. Oke, setiap hari saya target jual di sini. Nanti pas besar nggak apa-apa. Terus kita target betul. Nanti lama-lama juga bisa tercapai. Nah, itu bikin plan of action-nya sesuai dengan kondisinya dan bisa realistis dan bisa tercapai. Karena banyak orang bikin sasarannya pun nggak terukur. Oke. Contoh apa? Saya mau produk saya laku. Nah, kan nggak jelas. Laku itu seperti apa? Berapa jumlahnya? Ini yang pernah saya bahas juga di beberapa episode yang lalu kan. Kalau punya goal, mesti lengkap nih. How much by when? Berapa banyak? Kapan? Oh, setiap bulan saya mau mencapai penjual produk ini sebanyak omset 100 juta. Berarti kan ketahuan kan jumlahnya berapa. Dan jumlahnya ini kita bisa bikin namanya baby step-nya. Kecil-kecilnya berapa setiap harinya. Akhirnya bisa membuat kita tercapai juga. Sama,
Ini kan tentang penjualan bisnis. Misalkan mau katakanlah saya mau menjadi orang yang sehat. Sehat apa seperti apa? Oh, misalkan sekarang saya punya kadar kolesterol sangat tinggi. Normalnya berapa? Segini. Oke, saya mau sebulan turun berapa angkanya. Nah, cara gimana? Kita mulai bikin ke step-step kecil-kecil sehingga bisa dilakukan ini. Oh, bisa kan nggak? Saya misalkan setiap hari terbiasa makan goreng-gorengan. Berarti saya mulai komitmen nih. Selama sebulan ini atau gini, selama seminggu hanya boleh sekali aja. Biasa setiap hari sekali aja. Nanti lama-lama bisa lepas semuanya. Gitu. Atau nggak bisa langsung semuanya sekali. Oke deh, 3 hari hanya boleh sekali. Lama-lama kita boleh kecil-kecil, lama-lama jadi hal yang besar. Jadi semua dimulai dengan sesuatu mesti terukur. Kalau kita nggak punya ukurannya, nanti juga repot. Kita masih jelas ya, how much, berapanya, dan kapan buy when-nya. Demikian Pak Patrick. Ya, menarik. Kemarin saya juga ketemu temen yang dia bilang dia sebelumnya nggak pernah bisa bahasa Jerman, tapi karena dia komit, dia bilang saya pengen bisa bahasa Jerman dalam waktu 6 bulan. Caranya adalah setiap hari dia menghafal 5 vokabulari saja yang baru. Tapi setiap hari. Ya kan gitu. Begitu 6 bulan benar-benar dia bisa bahasa Jerman. Ya kan gitu. Iya, betul. Ya, itu satu action. Betul, action. Ya, berarti kita lihat di sini nih. Berarti kalau take action itu juga harus ada strategi dan juga harus ada kesiapan dalam konteks untuk itu tadi gitu. Apa sih yang instrumen yang dibutuhkan dalam mencapai target itu? Ya, jadi setelah kita nanti punya goalnya apa, tindakannya apa. Nah, kita bisa gunakan tools. Nah, ini coba nanti para sahabat Thompson yang belum dengar episode sebelumnya bisa dengar nih. Saya udah ajarin, sharing pada para sahabat Thompson ya tentang afirmasi, visualisasi. Itu tools yang membantu kita di saat-saat kita namanya lagi malas-malasnya, lagi nggak semangat, lagi down. Itu membuat kita untuk terus semangat untuk bergerak. Contoh, kita pas lagi malas, kita afirmasi. Saya semakin hari semakin semangat untuk saya apa? Akhirnya semangat lagi. Terus kita visualkan, ya kan? Yang mau kita capai seperti apa? Karena semangat lagi. Karena memang pada intinya kalau kita semakin gak gerak, semakin kita akan capek dan loyo Sama seperti itu. Kalau kita udah gerak, ibarat kalau kayak mobil, kalau misalkan kondisi diam, kan pasti dipanasin dulu. Tapi kalau udah panas, bawa mana-mana kan enak cepat. Nah, sama. Kita kalau kita udah gerak, jangan diam. Seringkali orang berhenti, akhirnya ya udah, mulai laginya berat lagi. Karena kalau udah mulai bertindak terus sampai kita benar-benar bisa sampai kepada goal kita. Nah, nanti untuk ini saya akan bahas lebih khusus. Ini namanya menciptakan momentum. Nah, nanti di minggu depan kita akan bahas tentang topik tentang menciptakan momentum supaya kita bertindak benar-benar sampai akhirnya kepada tujuan kita. Nah, ini sampai momentumnya tercipta gitu ya. Coach, ini pertanyaan yang berikut, gimana caranya apa yang dapat membantu seseorang untuk tetap konsisten dalam mengambil tindakan? Tentang masalah adalah konsistensi ya. Nah, ini seperti ini. Saya mau kutip dulu, ada sebuah quotes dari Jonathan Winters. Dia adalah seorang pemenang Grammy Awards untuk seorang komedian dan aktor. Dia bilang seperti ini. Jika kapalmu nggak datang, maka berenanglah untuk menjumpainya. Nah, artinya apa gini? Kalau kita saat ini nggak konsisten, ya pikirkan caranya. Misalkan apa? Kalau kita punya budget, ya udah, hire-lah coach untuk memantau kita punya action kita setiap hari. Coach yang mau memantau kita setiap hari. Atau kalau kita budget terbatas, sudah minta teman kita. Atau paling murah apa? Minta bantuan anak kita. Bilang ini, nak, papa, ayah punya target ini. Yang masih bakal setiap hari ini. Nah, tolong ya, kamu pantau. Kalau kamu menemukan papa malas-malesan, nanti papa kasih uang jajan 50.000. Nah, pasti anak kita pasti akan pantau. Semangat 50.000 ya kan? Gitu. Jadi manusia ini penting. Saya ulangi lagi. Ini berasa saya kadang-kadang bilang kan. Manusia adalah makhluk yang paling mudah memberikan toleransi pada dirinya sendiri.
Karena itu manusia butuh namanya kita ada orang yang mengawasi. Mhm. Ini sering kali terjadi. Teman-teman saya yang dulunya adalah seorang, kita kan sama-sama kerja di dunia perkantoran, office, Mhm. sebagai karyawan. Kemudian kita mulai masuk ke dalam dunia bisnis, entah self-employed maupun businessman ya. Dulu waktu pas masih kerja, konsisten, terstruktur, karena ada pimpinan, ada bos. Waktu mulai bisnis, seringkali malas-malasan. Kenapa? Karena bosnya diri sendiri. Maka dari itu kita perlu ada orang yang bisa pantau kita. Orang yang dimana kita bisa melaporkan tanggung jawab apa yang kita lakukan. Ya. Nah, kalau mau lebih keren lagi, lakukan namanya public commitment. Public commitment gimana? Di Facebook lah, di IG lah. Tulis, Iya. saya komitmen saya adalah ini. Kalau saya nggak melakukan, silakan ini ya. Kita Iya. komitmen akhirnya apa? Memaksa kita untuk melakukan. Karena manusia lagi-lagi butuh namanya ada yang mengawasi. Sangat kecil jumlahnya manusia yang punya namanya sikap konsistensi dan bisa semuanya serba disiplin sangat kuat. Ya. Karena kita masih punya juga grup orang-orang di mana kita bisa saling menyemangati. Ya. Contoh, saya punya membangun sebuah grup. Grup ini adalah grup namanya kita membaca buku. Hmm. Jadi saya minta pada mereka setiap hari posting apa yang sudah mereka baca hari itu. Ya. Walaupun mereka hanya baca setengah halaman, nggak apa-apa, it's okay. Tapi saya berikan sebuah warning. Kalau mereka selama 7 hari berturut-turut tidak posting apa yang mereka baca, berarti mereka kan tidak baca buku kan, mereka akan saya keluarkan. Hmm. Jadi ada sanksinya juga di situ. Oke. Tapi kalau yang mereka yang sangat konsisten, mereka akan dapat reward dengan sendirinya, mereka akan belajar. Karena manusia itu perlu namanya mengisi untuk belajar. Ya. Seperti itu. Jadi kita juga punya nih menciptakan sebuah komunitas yang saling dukung. Ya. Nah, contoh, saya bikin selama 7 hari. Kalau nggak lakukan, dia akan keluar. Nah, karena ada orang nggak lakukan, orang pada nanya kan, kamu belum baca kenapa? Akhirnya masih ada peluang sama 7 hari nggak lakukan, ya udah, terpaksa dia yang keluar. Memang karena menunjukkan tidak komitmen. Jadi kita perlu namanya punya komunitas juga yang untuk mendukung kita. Ya. Akhirnya kita mampu bertindak kepada sasaran kita. Demikian Bu Patrick. Oke. Coach, ini ada pertanyaan Ya. unik juga. Apa yang harus dilakukan jika seseorang tidak tahu harus mulai dari mana atau dia merasa terlalu terbebani oleh jumlah tindakan yang harus diambil? Oke, ini pertanyaan yang klasik ya. Orang nggak tahu mulai dari mana? Enggak. Sebenarnya dia tahu masih mulai dari mana. Oke. Karena manusia punya sumber daya manusia, yaitu otak kita. Udah, ya, ya. Mulailah dari apa yang kita ketahui. Mhm. Oke, pertanyaan sederhana. Sama seperti ini banyak kisah kalau kita baca di Al-Quran maupun di Alkitab ya. Kan ada cerita tentang Musa. Suatu ketika Musa ditanya oleh Tuhan, apa yang ada padamu? Hanya tongkat. Ya udah, pakai tongkatnya. Akhirnya sejak itu Musa bisa Nabi Musa membuat hal yang luar biasa. Ya. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, sama. Ini juga pertanyaan saya pada para sahabat Thompson. Nggak tahu apa yang mulai. Oke, sekarang di kamu ada apa? Di situ sebenarnya ada potensi. Karena itu pertanyaannya adalah apa? Dengan kondisi saat ini, kemungkinan apa yang bisa saya ciptakan? Apa yang saya bisa buat? Apa yang bisa lakukan? Pasti ada. Jadi apa? Gak usah sibuk-sibuk mikirin apa yang saya nggak bisa. Karena kalau sibuk mikirin saya nggak bisa, makin lama kita makin gak kerjakan. Ya. Tapi kita analisa. Yang saya bisa lakukan apa? Ini, yaudah lakukan. Konsisten lakukan. Mulailah lakukan dengan apa yang kita tahu dan kita bisa lakukan. Nanti saya percaya lama-lama kita akan ditambah-tambahkan sendiri oleh Tuhan hal-hal tentu yang bisa kita kembangkan lebih lanjut lagi. Karena kalau kita hal yang kecil yang kita punya sekarang aja kita nggak konsisten, nggak setia gitu, gimana mau dikasih hal yang lebih besar gitu ya. Ya. Demikian Pak Patrick. Ya. Nah, ini ada juga bagaimana seseorang dapat mengembangkan kebiasaan untuk selalu mengambil tindakan dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi memang konteksnya ini ya, bahwa ya goals kita itu memang meningkatkan kualitas. Iya, ini sebuah hal yang menarik ya, nggak yang terjadi di Indonesia. Iya. Saya waktu itu ikut pelatihan dari sama guru saya. Jadi guru saya waktu saya ke luar negeri, dia gini. Dia berdiri di depan, dia ambil uang di dompet dia $100. Dia naikin. Siapa yang mau uang ini? Dia angkat tangan itu. Iya.
Ternyata orang banyak lihat kanan kiri, lihat. Dan ada satu orang tiba-tiba langsung ambil. Oke. Nah, orang itu tanya, kenapa kamu berani langsung ambil? Ya udah, yang penting saya bertindak. Kemudian ditanya kepada orang-orang yang nggak bertindak. Jawabannya seperti ini. Ya. Saya takut terlihat serakah. Oh. Ah. Oke, ya. Saya nggak yakin kalau dia mau kasih itu kepada saya. Oke. Jauh banget sama saya kan di belakang, nggak bisa nyampe ke depan. Iya. Orang lain lebih butuh dari saya. Oke. Nah, nanti kalau saya menginginkan itu, saya terlihat buruk. Nah, saya khawatir kalau saya melakukan ini, nanti dianggap keliru. Dan orang akhirnya menghakimi saya dan menertawahi saya, kekonyolan saya. Iya. Saya mau nunggu instruksi lebih lanjut. Nah, ini adalah komentar-komentar yang sekali muncul pada orang-orang yang tidak mengambil. dan dia mencari pembenaran Pembenaran. akan dirinya sendiri. Ya. Sama kayak kita. Saya selalu bilang pada teman-teman, terutama teman-teman yang bergerak di bidang namanya bisnis penjualan. Kalau nawarin ya tawarin aja, ya kan? Ya orang merasa namanya gimana, ya udah oke. Mungkin kalau nggak nyaman berarti cara kita rubah. Karena saya banyak menemukan orang apa? Tahu ini bagus, produknya bagus, tapi nawarin aja males. Akhirnya transaksinya nggak terjadi. Karena kita mesti rajin. Coba deh lihat mana-mana. Sebutkan brand-brand besar. Sampai hari ini mereka terus melakukan promosi. Marketing jalan terus. Walaupun mereka udah menjadi namanya top leader. Yeah. Market leader di negara tertentu ya. Yeah. Maka terus-menerus promosi. Kenapa? Karena mereka mau terus-menerus mengingatkan untuk orang belanja pada mereka. Sama. Apalagi kita belum punya apa-apa. Ya terusin. Kita namanya promosikan diri kita. Kalau mungkin cara yang nggak elegan, nggak tepat sasaran, ya belajar. Lebih baik bertindak dan salah dibanding nggak sama sekali. Ya. Demikian Pak Patrick. Kalau kita berbicara tadi mendingan kita bertindak daripada tidak melakukan ya. Iya. Gitu. Jadi di sini ada pertanyaannya apa perbedaan antara mengambil tindakan impulsif dan tindakan yang memang direncanakan secara matang. Ya. Jadi ini ada sebuah quotes ya seperti ini. Bagaimana kamu melakukan sesuatu pada hal yang kecil, itu sebenarnya menunjukkan bagaimana kamu melakukan sesuatu pada segala-galanya hal yang besar. Nah, jadi apa? Memang bagus kita punya planning. Tapi yang terbaik adalah kita punya planning dan kita kerjakan apa yang kita rencanakan. Banyak orang seringkali apa? Jago di planning, tapi lemah di eksekusi. Kemungkinannya adalah yang dia planning kebanyakan. Maka kita bikin skala prioritas. Misalkan kerjakan hanya 5 hal dulu. Kerjakan. Gitu kan. Udah selesai tambah lagi. Nah, ini yang membuat orang akhirnya bertindak dan akhirnya mencapai apa yang mau dia raih. Yeah. Jadi, saya ulang lagi sebuah quotes ini sederhana. Apa yang kita lakukan pada hal yang kecil, sebenarnya itu menggambarkan apa yang kita lakukan pada hal yang lain yang lebih besar. Oke. Jadi kalau kita hal yang kecil aja kita nggak beres, yang lebih besar juga sebenarnya sama-sama juga. Demikian Pak Patrick. Oke. Problemnya Ya. ini yang lain adalah gimana caranya kita ngatasin godaan-godaan yang dapat mengganggu seseorang dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Ya. Jadi godaan-godaan yang mungkin terjadi biasa Pak, merasa nggak layak, takut terlihat namanya serakah, takut terlihat namanya konyol, belum tepat waktunya. Itu adalah hal-hal yang mesti kita lakukan dan mesti kita namanya atasi. Oke. Karena kalau kita membiarkan itu terus-menerus menguasai diri kita, akhirnya kita namanya nggak pernah jadi bertindak. Karena kebenarannya adalah tidak pernah ditemukan waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, ya kan? Yang terpenting di sini adalah kita adalah memulai langkah yang pertama. Segeralah masuklah ke dalam permainannya, masuk ke dalam arena bermainnya. Waktu kita bermain, di situ kita akan mendapatkan umpan balik dan itu membuat kita memperbaiki diri kita akhirnya menjadi sukses. Nah, ingatlah di sini bahwa sekali kita bertindak, sebenarnya kamu sudah memulai langkah pertama untuk kamu membuat sebuah percepatan dalam diri kita. Nah, jadi apa? Kalau langkah pertamanya aja nggak ada, nggak bisa. Ibarat gini, kita kan kalau namanya menembak gitu ya, kita punya di lapangan tembak gitu, kita ambil pistol kita, siap-siap, arahkan, tembak gitu kan. Nah, banyak orang apa? Siap-siap, arahkan, nggak nembak-nembak,
Oke. Makanya Ya. beberapa guru saya bilang, Pak, dibalik aja. Siap-siap, tembak dulu, der, ya kan. Oh, nggak tepat, baru arahin. Ya. Tembak lagi, der, arahin lagi. Jadi apa? Mendingan kita lakukan dulu. Ya, ya. Karena banyak orang kalau siap-siap, arahkan. Nah, ragu-ragu. Kena nggak? Ya. Nggak nembak-nembak akhirnya. Ya. Mendingan apa? Siap-siap, tembak dulu, der. Oh, melenceng, turun lagi. Oh, der, oh gitu. Akhirnya sama-sama sampai akhirnya kena pada sasaran. Ya. Karena banyak orang apa? Mempersiapkan diri bagus, mengarahkan bagus, tapi pada saat menembak ya penuh dengan ketakutan. Nah, ini mesti kita atasin gitu ya. Ya. Kalau kita nggak mulai langkah pertama, ya begitu. Tapi pada saat kita mulai langkah pertama, di situ kita bisa lakukan namanya koreksi. Ya. Sama seperti ini kisah guru saya. Guru saya itu dia waktu awal dia mau bikin buku, dia memberikan waktu 20 tahun yang lalu dia bikin sebuah summary tahun 93 kepada beberapa namanya surat kabar. Boleh nggak nih saya bikin artikel gratis dan dimuat? Dan yang luar biasa yang terjadi apa? Dia mengirimkan kepada 50 majalah dan yang diterima hanya sekitar 35 saja. Dari 50 yang diterima hanya 35. Tapi kan hal yang luar biasa. Kalau dia takut nggak berani, nggak sama sekali, nggak terjadi. Dan dari 35 ini menghasilkan penjualan 6 juta buku. Kan keren banget ya. Ya. Jadi apa? Seperti itu. Kita kalau takut nanti kalau saya masuk proposal diterima nggak tolak nggak? Ya? Masukin aja nggak apa-apa gitu ya. Pasti ada orang yang nolak, tapi juga pasti ada orang yang menerima. Seringkali kendalanya adalah kita nggak berani lakukan. Kenapa? Ya. Karena di pikiran kita sinetron pikirannya terlalu kuat. Nanti kalau gagal gimana? Kalau nggak berhasil Ya, gimana? Kalau ya. tolak gimana? Kalau dianggap remeh gimana? Nah, mendingan kayak tadi Pak Petrek bilang awal. Kalau berhasil gimana ya? Nah, jadi kita lebih semangat ya. Dibanding kita mikirin kalau gagal ya, kenapa nggak dibalik? Kalau berhasil gimana ya? Nah, Ya. itu baru namanya orang-orang optimis. Ya. Nah, kalau misalkan pengen jadi optimis, nanti tinggal dengerin rekaman yang minggu lalu saya udah bawakan sebuah puisi tentang menjadi orang optimis. Nah, Ya. itu bagus banget supaya kita jadi orang-orang optimis. Oke. Demikian Pak Patrick. Ya. Ini saya jadi ingat Coach, jadi cerita dikit nih. Ya, Jadi ketika saya dulu bekerja di satu perusahaan institusi Ya. yang cukup besar, ya, saya kebetulan lebih banyak memang di bagian produksi daripada di bagian sales. ya, Tapi saya selalu ngerasa ngelihat orang-orang sales itu hidupnya jauh lebih baik daripada orang-orang produksi gitu kan gitu. Kenapa? Karena mereka itu bisnisnya jalan. Meskipun mereka tidak hanya berbisnis di kantor, mereka Ya. juga punya bisnis pribadi Ya. gitu. Tetapi mereka sumber income-nya tuh jadi banyak. ya, Dulu saya berpikir, wah ini hidup ini kok nggak adil ya, karena ada orang yang bakat dagang sama yang nggak bakat dagang gitu. Saya mengotakkan kepada dua Ya. aspek itu. Tetapi di sini saya melihat bahwa ternyata itu bukan soal bakat, tetapi soal bahwa mereka sudah mengeksekusi Benar. apa yang memang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak. Benar. Ya kan, sedangkan saya merasa bahwa mind blocking ya, saya terblocking pikiran saya sendiri Ya. bahwa itu bakat gitu. Ya. Padahal itu ya sebenarnya siapapun yang melakukan, Ya. asal kamu memang memaksakan diri untuk melakukannya, harusnya bisa gitu ya, Coach ya. Karena ujung-ujungnya itu hanyalah angka statistik. Ya. Just a number. Ya. Number of game. Saya pernah mendengarkan ada sebuah quotes yang luar biasa dari Ray Kroc waktu diwawancara. Aku pernah diwawancara. Apa sih formula suksesnya Ray Kroc? Ray Kroc itu adalah menjadi founder McDonald's, yang membeli McDonald's ya. Dikatakan bahwa ada 3 formula sukses McDonald ala Ray Kroc. Yang pertama, Ray Kroc, ya. jadilah orang yang tepat di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Yang pertama. Yang kedua adalah ketahuilah di mana kamu berada saat ini. Dan yang terpenting ada nomor 3. Bertindaklah sekarang. Nah, banyak orang apa? Tepat sih tepat. Tempat tepat, waktu tepat. Tahu tempatnya sekarang, tapi nggak action. Iya, Akhirnya iya. nggak terjadi apa-apa. Saya percaya McDonald pun nggak semuanya berhasil. Iya. Ada juga yang dia gagal. Iya. Tapi apa? Dia bertindak, evaluasi, Ya. perbaiki sampai akhirnya jadi yang terbaik. Semuanya seperti itu, Pak Patrick. Ya, jadi Ray Kroc sebagai pemilik orang yang berhasil mengembangkan McDonald, walaupun dia sebenarnya bukan orang yang menciptakan produk itu sendiri Iya, gitu, betul. tapi dia lebih punya visi terhadap Iya. bagaimana mengembangkannya, dan dia memulai juga tetap jatuh bangun, tapi Iya. dari proses itu dia belajar
Bener. dengan luar biasa. Bener, makanya kita menyikapi kegagalan harus berbeda. Iya. Nah, ini saya mengutip nih kata-kata dari William Gladstone. Dia adalah Perdana Menteri dari Britania, ya kan? Iya. Great Britain. Dikatakan seperti ini. No man ever become great or good except through many and great mistake. Ya. Tidak ada seorang pun yang menjadi orang yang luar biasa maupun orang yang luar hebat tanpa melalui banyak kesalahan. Jadi ibaratnya gini, kalau kita salah, terjatuh, jatuhlah ke depan. Iya. Jadi maju gitu ya. Iya, iya, Jangan jatuh iya. ke belakang. Maksudnya apa? Udah jatuh, nyerah. Nah, itu ke belakang gitu. Habis itu ke depan. Perbaiki. Akhirnya kita mencapai apa yang kita mau. Jadi, orang berhasil adalah sebenarnya orang-orang yang berani melakukan lebih banyak. Berani melakukan hal yang salah. Nah, kata sebuah iklan kan katanya, kalau nggak kotor makanya nggak belajar. Iya. Sama sebenarnya nih. Kita lakukan. Gagal, nggak bagus, nggak apa-apa, lakukan. Iya. Saya ingat pertama kali waktu saya ngajar juga jelek banget kalau saya sekarang. Tapi saya pelajari itu sebenarnya adalah sebuah hal yang luar biasa Iya. yang membuat saya jadi makin bagus. Sama. Siaran di radio seperti itu. Awal-awal rugi banget. Lama-lama makin bagus. Iya. Saya waktu jualan kaku banget. Takut ditolak. Tapi saya berani. Dimulai dari langkah yang pertama. Akhirnya bisa mencapai hal yang luar biasa. Jadi kalau jatuh ingat failing forward. Jatuhlah ke depan. Sehingga kita akhirnya bisa lama-lama kalau jatuh ke depan nyampe juga tuh di garis finish. Ya. Oke, berarti sebenarnya memang ada manfaat dari mengambil tindakan bahkan jika hasilnya memang tidak sempurna atau tidak sesuai dengan harapan ya. Ya, Ya kan gitu, bahwa Betul. selalu ada manfaat yang bisa kita ambil dari setiap apa yang tidak Pasti. berhasil kita lakukan. Pasti. Oke, coach. Apa namanya, closing statement nih Iya. gitu untuk teman-teman pada sore hari ini, sekaligus bisa mengajak mereka untuk mengembangkan kebiasaan untuk selalu mengambil tindakan juga, Iya. dan ke dalam konteks tetap bahwa hidup kita ini kualitasnya perlu ditingkatkan. Itu Iya. oleh sebab itu kita harus take action segera. ya. Saya mau nutup dengan sebuah quotes lagi dari Buckminster Fuller. Ini orang luar biasa. Ya. Dia pernah mengatakan ini, you can never learn less. You can only learn more. The reason I know so much is because I have made so many mistakes. Buckminster Fuller berhasil mendapatkan 46 gelar doktor secara honoris causa. Dan di mana dia tidak pernah lulus sarjana dari manapun, dan dia adalah seorang matematisi, ahli matematika dan filosofi. Dikatakan bahwa Pak, kamu tidak akan pernah belajar sedikit. Kamu pasti bisa belajar lebih banyak. Satu-satunya alasan mengapa saya banyak mengetahui lebih banyak karena saya membuat begitu banyak kesalahan. Kesalahan. Dan ini saya yakin Buckminster Fuller adalah dia adalah orang bertindak, take action. Ya. Dia menganggap kesalahan, gagalan adalah temannya dia. Jadi akhirnya dia bisa mencapai hal yang luar biasa. Demikian dari saya, Aden Louis, saya kembalikan kepada Pak Patrick. Baik sahabat Thompson, thank you Coach Yes. Adrian sudah bersama kita pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi. Ayo kita action. Situasi memang tidak mudah, Ya, tetapi banyak cara dan banyak peluang untuk kita bisa menyelamatkan atau membangun satu kondisi yang lebih baik Yes. di masa-masa yang akan datang, khususnya juga memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya. Kita akan ketemu lagi. Minggu depan masih ada waktu nggak kita ya? Bisa. Masih ada ya, Yes. gitu. Berarti masih ada. Kita akan jumpa lagi bersama Coach Adrian dalam acara Open Mind with Adrian Louis di minggu yang akan datang. Sampai jumpa.